Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA atau sains. Alhamdulillah pada video sebelumnya sudah diterangkan Bu Retno tentang penyesuaian diri hewan dengan lingkungan. Nah, dalam kesempatan ini Bu Retno akan menjelaskan tentang penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan atau adaptasi tumbuhan dengan lingkungan. Sama ya, KD-nya dari kemarin masih KD 3.3 yaitu menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sebelum Bu Retno terangkan tentang materi, Bu Retno akan menjelaskan ayat yang ada di surat Toha, ayat 53 yaitu yang artinya yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Jadi anak-anak, Allah telah menciptakan bumi dan seisinya lengkap, dan makhluk Allah salah satunya yaitu tumbuhan. Tumbuhan itu diciptakan Allah berbagai macam jenis dan sangat bermacam-macam ya. Seperti yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu bermacam-macam tumbuhan sesuai dengan adaptasinya atau tempat hidupnya. Nah, yang pertama yaitu xerofit. Jadi tumbuhan beradaptasi sesuai dengan habitatnya. Nanti akan dibagi menjadi 4. Yang pertama xerofit, yang kedua hidrofit, yang ketiga adalah higrofit, yang keempat adalah halofit. Nah, 5 ya. Yang kelima mesofit, dibagi menjadi 5. Jadi yang pertama tadi xerofit. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang beradaptasi terhadap lingkungan hidupnya yang panas dan kering. Tumbuhan ini sangat tahan dengan udara yang kering dan kurang air. Ciri-cirinya bagaimana anak-anak? Contohnya tempat hidupnya itu di padang pasir atau gurun yang panas. Ciri-ciri permukaannya dilapisi lapisan seperti lilin yang gunanya untuk mengurangi penguapan ya. Kemudian ukuran daunnya kecil dan biasanya termodifikasi menjadi seperti daun atau duri yang tujuannya untuk mengurangi penguapan juga. Nah, yang ketiga cirinya yaitu mempunyai akar yang panjang dan banyak serabutnya. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk mencari air sampai ke dalam atau memperluas daerah penyerapan air. Dan ciri yang keempat yaitu batangnya juga tebal, besar, berdaging, yang gunanya untuk menyimpan cadangan air. Nah, dari ciri yang terakhir, maaf, ini udah nggak ciri, tapi contoh contoh tumbuhan xerofit yaitu kaktus, kurma, lidah buaya, sansevieria, adenium, dan buah naga. Ini adalah contoh-contoh tumbuhan xerofit. Ini ya, kaktus, sansevieria, ini kurma, lidah buaya. Ya. Kemudian hidrofit. Hidrofit berasal dari kata hidro ya. Hidro ini berarti air. Jadi tumbuhan ini hidupnya di air ya. Tempat yang basah. Ciri-cirinya apa? Hidupnya terapung di atas air, mempunyai permukaan daun yang lebar dan tipis. Batangnya menggembung seperti berongga berisi udara sehingga bisa membuat mengapung. Jadi seperti pelampung. Nah, kemudian contohnya adalah kangkung, teratai, kiambang, dan enceng gondok. Ini juga, ini drila, ini kiambang, ini enceng gondok, teratai ya. Nah, yang ketiga adalah higrofit.
Higrofit adalah tumbuhan yang bisa bertahan hidup di daerah lembab, biasanya di hutan. Ciri-cirinya adalah daunnya tipis dan lebar, punya banyak stomata atau celah-celah kecil pada daun. Stomata adalah mulut daun ya, celah-celah kecil pada daun yang berguna untuk keluarnya atau penguapan keluar masuk air. Contoh tumbuhan higrofit yaitu tumbuhan paku, dedalu atau gandarusa dan lumut. Itu adalah tumbuhan higrofit yang hidup di tempat lembab. Nah, ini juga contoh tumbuhan higrofit juga. Apa ini? Ini adalah keladi. Ini juga keladi, ini yang keladi hias ya. Nah, hidupnya di tempat lembab, basah tapi tidak di air ya. Daunnya tipis lebar yang gunanya untuk mempercepat penguapan. Nah, kemudian yang keempat adalah halofit. Halofit adalah tumbuhan yang tahan hidup di tempat yang asin, seperti pantai atau laut. Tumbuhan ini tahan terhadap lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Ciri-cirinya adalah punya akar yang sangat kuat, separuh badannya biasanya tergenang di air. Akarnya ada tertanam di bawah air dan ada yang di permukaan air. Contohnya tumbuhan halofit adalah tumbuhan bakau atau mangrove. Siapa yang sudah pernah melihat? Nah, ini ya. Ini adalah tumbuhan bakau. Biasanya di pinggir pantai yang berguna untuk mencegah abrasi atau pengikisan oleh air laut atau ombak. Nah, ini akarnya kuat. Akarnya ini sampai ke dalam dan sampai keluar dari tanah juga ya. Nah, ini. Kemudian yang kelima atau terakhir adalah tumbuhan mesofit. Nah, kalau tumbuhan mesofit ini adalah tumbuhan yang biasa hidup di lingkungan yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Tumbuhan ini mudah ditemukan di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, contohnya adalah termasuk ke dalam tumbuhan berkayu, ada juga yang rambutan. Ciri-cirinya, akarnya tumbuh besar dan bercabang, daunnya biasanya tipis dan lebar, stomatanya biasanya berada di bawah daun untuk menghindari penguapan yang berlebihan. Contoh, pohon mangga, pohon rambutan, pisang, dan pepaya itu adalah contoh tumbuhan mesofit. Nah, ini pohon pisang ya. Nah, selain kelima tadi, berdasarkan habitat atau tempat hidupnya, tadi dibagi 5 apa saja tadi? Masih ingat? Xerophyte yang hidup di tempat kering. Kemudian hidrofit, hidup di air. Yang ketiga, higrofit, hidup di tempat lembab. Yang keempat, halofit, hidup di tempat asin. Yang terakhir, mesofit, yang hidup di tempat yang sedang ya, tidak terlalu basah atau kering. Nah, selain kelima tadi, selain adaptasi tumbuhan berdasarkan habitat atau tempat tinggalnya, nah ini ada adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri mereka. Ini. Jadi tanaman diberi Allah kelebihan dari bentuk bagian tanaman itu. Contohnya ini yang pertama, bentuk duri. Jadi fungsinya untuk punya duri adalah untuk melindungi diri dari ya hewan pemangsa. Jadi nanti kalau hewan pemangsanya melihat ada durinya, nggak jadi makan. Ini adalah contohnya kaktus, mawar, nanas, durian, dan pandan. Kemudian yang ini adalah contoh yang hewan tumbuhan yang ada racunnya. Ini adalah kecubung hutan. Ada yang pernah melihat tanaman ini? Ini bentuknya kayak terompet ke bawah. Nah, ini. Jadi bagian batangnya, daun, bunga, ini beracun ya. Ini namanya kecubung. Ini biasanya tumbuh di daerah pegunungan ini. Pernah sering lihat di daerah pegunungan. Kemudian ini adalah tanaman jarak. Tanaman jarak ini yang beracun adalah bijinya. Nah, tapi bijinya meskipun beracun sangat bermanfaat untuk ya energi alternatif atau biogas.
Nah, ini ya. Nah, yang ini ada